Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik rekan-rekan semua, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Terakhir kemarin kita masih pada latihan 4, ya, monggo dibuka kembali untuk kitab DL-nya. Latihan 4 sudah sampai di nomor 12 ya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk membaca latihan kalimat-kalimatnya itu. 6. Kemarin yang nomor 12 itu saya bacakan ulang. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia di Madinah Al-Munawwarah. Nah, di mana kemarin sudah kita sampaikan ya, Masjidu Rasulillahi ini adalah konsep idhofah murakkabah. Ya, idhofah murakkabah yaitu suatu konsep idhofah di mana terdapat sebuah lafadz yang memiliki kedudukan ganda. Di satu sisi sebagai mudhof, di sisi lain sebagai mudhof ilaih. Di sini yang menjadi kedudukan ganda adalah lafadz Rasul. Dia sebagai mudhof ilaih dari masjid dan sebagai mudhof dari lafadz Allah. Kedudukan mudhof ilaih dari masjid menyebabkan dia majrur, i'rabnya, dan mudhof dari lafadz Allah menyebabkan hilangnya alif lam dan tanwin. Ya, sekali lagi ini namanya idhofah murakkabah, harap diingat-ingat selalu. Baik, sekarang kita baca lagi, kita lanjutkan untuk nomor 13. Dengan Bapak Gary, moga silakan Bapak, nomor 13. Ya, Ustaz. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'atin. Baik, Laras, moga diartikan. Anak perempuan Hamid di dalam sekolah dan anak perempuan Muhammad di dalam kampus. Baik, Laras. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Baik. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di universitas. Maksudnya sudah kuliah begitu ya. Baik, kemudian berikutnya nomor 14 dengan Pak Murtaji. Monggo silakan, nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Baik, monggo diartikan. Nama guru adalah Sa'id dan nama insinyur adalah Khalid. Baik, Laras. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nah, itu bacanya wasmu gitu ya. Itu karena alifnya alif wasol. Nanti ada babnya akan kita pelajari. Jadi lafadz ismun itu alifnya adalah alif wasol. Apabila ada yang mendahulunya maka tidak terbaca. Baik, nama Pak Guru adalah Said dan nama insinyur adalah Khalid.
Baik, berikutnya nomor 15 dengan Saudara Hafid Sutanto. Ya, monggo silakan. Monggo, nomor 15. Silakan dibaca. 15. Yeah. Dari kata amun, artinya paman. Amun. Nah, dia sebagai mudhof. Tolibi Ya. Goniyun. Baik, amut tolibi ghaniyun. Moga diartikan. Paman pelajar itu kaya. Baik, betul. Goniyun. Paman murid itu kaya. Baik. Kira-kira mana mubtada khobarnya pada kalimat tersebut? Mubtada'nya Amun Tolibi. Amut tolibi. Baik. Amut Amu. Tolibi. Ya. Kemudian Khobarnya Goniyun. khobarnya ghaniyun. Baik. Jadi mubtadanya berupa konsep idhofah. Oke, leres. Kemudian berlanjut ke Saudara Priyo Prasetyo. Monggo silakan nomor 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mukhlaqun. Baik, leres. Monggo diartikan. Pintu masjidnya terbuka dan pintu sekolahnya tertutup. Baik. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Ya. Mubtada khobarnya yang mana kira-kira? Mubtadanya babul masjidi, khobarnya Ya, maftuhun. khair insyaallah. Naam. Ya. Berikutnya dengan Saudara Alfan, silakan Alfan. Itu kholun ya, Ustaz? Ya, dari kata kholun artinya sama dengan amun, paman. Cuma amun itu paman dari pihak bapak, kholun paman dari pihak ibu. Artinya sama, paman begitu saja. Monggo. Kholu hamidin fakirun. Baik, monggo diartikan. Pamannya Hamid fakir. Baik, kholu hamidin fakirun. Paman Hamid fakir, ya, miskin. Naam. Kemudian berikutnya nomor 18 dengan Bapak Eri Sadewa, monggo. Ya Ustaz, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Fisyari'i. Nggih, Iya. syari itu jalan raya artinya. Oh, Monggo iya. diartikan. Saya catat dulu Ustaz. Nggih. Ya. Mobil Abbas di jalan raya. Baik, betul. Mobil Abbas di jalan raya. Mubtada khobarnya yang mana? Sayyaratu Abbasun. Abbasin. Nah, Abbasin, sayyaratu ya. Abbasin sebagai Mubtadanya. mubtada, betul. Kemudian Ya, kabarnya fisyari'i, baik sebagai khobar, betul. Masya Allah, khair. Berikutnya Saudara Firman, monggo. Nomor 19. Afwan Ustaz. Oh, Ya, nomor 19 halaman selahnya, monggo. Ibnu man anta? Nah, Putra siapa kamu? Ana ibnul mudarrisi. Saya betul. putra guru. Saya putra guru Baik, itu. ya. Nah, Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana benul mudarrisi. Saya anak Pak Guru.
Baik, hai insyaallah. Kemudian yang nomor 20 dengan saudara Aris, monggo. Ainal kalbi huwa tahtas Aina sayyar. itu 6. Aina bukan huruf jar ya. Oh, bukan. Jadi tidak memajrurkan. Nah. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Baik. Di manakah anjing? Anjing di bawah. Dia, huwa dia Oh. saja, tidak perlu menggunakan ini lagi ya. Dia, Diterjemahkan sesuai dengan lafadznya saja, enggak apa-apa. di manakah Dia anjing? di bawah. Dia di bawah mobil. Baik, betul. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahtas sayyarati. Dia di bawah mobil. Nah, tahta itu nanti termasuk dhorof ya. Dhorof nanti ada pelajarannya, tidak perlu khawatir. Ya, kemudian as-sayyarati itu istilahnya sebagai madruf. Madruf itu lafadz yang jatuh setelah dhorof dan terkena amalan dari dhorof tersebut, yaitu majrur. Ya, jadi madruf itu i'rabnya majrur, jatuh setelah dhorof. Nanti ada pembahasannya, ada materinya. Baik, kita lanjutkan latihan 5. Perintahnya saya bacakan. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fima yali. Ya, kawin artinya buatlah, ya, bentuk amr dari kawana yukawinu. Nah, buatlah jumlah-jumlah mufidah bimal il farogi, dengan mengisi al farogi bagian yang kosong fima yali berikut ini. Ya, jadi disuruh untuk membuat jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Saya berikan sedikit gambaran ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, bagi yang sudah tahu tidak mengapa. Nah, jumlah mufidah itu jumlah yang sempurna. Kalau dalam bahasa kita begitu. Jumlah yang sempurna itu namanya jumlah mufidah. Mufidah dari kata mufid, dari kata afada yufidu, mufidun. Secara bahasa artinya memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Maksudnya apa? Memberi manfaat pemahaman. Artinya jumlah mufidah itu adalah jumlah yang memberikan manfaat pemahaman dikarenakan sudah bisa dipahami. Alias tidak menggantung lagi ucapannya itu, begitu ya. Sehingga dikatakan jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, yaitu kalimat yang sudah dipahami oleh pihak pendengar. Kalimatnya tidak menggantung lagi, gitu ya. Nah, misalnya kalimat yang menggantung ini tiba-tiba misalnya si A datang kepada kita terus ngomong, ya. Laut itu. Nah, gitu. Laut itu. Ada apa dengan laut itu? Nah, ini kalimatnya masih menggantung. Nah, gitu ya. Maka perlu diberi kalimat pelengkap, ya, kalimat pelengkap agar kalimatnya itu sempurna. Nah, jumlah mufidah, ya, namanya jumlah itu ada 2 macam. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Yaitu jumlah yang secara simpel saja dalam tinjauan yang sederhana adalah jumlah yang diawali dengan isim. Itu namanya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kemudian kalau jumlah fi'liyah itu artinya jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, jumlah yang diawali dengan fi'il. Kemudian yang namanya jumlah mufidah itu harus memenuhi, ya, syarat minimal adanya umdah. Umdah itu artinya pokok atau inti atau utama. Nanti lawannya adalah fadlah. Fadlah itu tambahan. Ya. Makanya mungkin kita pernah mendengar nama kitab Umdatul Ahkam. Itu berarti pokok dari hukum-hukum. Nah, gitu ya. Nah, sekali lagi namanya jumlah mufidah itu harus memenuhi umdahnya.
unsur-unsur utama atau unsur-unsur inti pembentuknya. Ya, baru dinamakan dengan jumlah mufidah. Apabila umdahnya tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan jumlah mufidah. Begitu. Kemudian tadi sudah disampaikan jumlah itu kan ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Masing-masing punya umdah. Ya, kalau jumlah ismiyah, umdahnya adalah minimal ada mubtada dan khobar. Karena hakikatnya, ya, mubtada khobar itu adalah representasi dari jumlah ismiyah itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dalam tinjauan yang sederhana itu tidak lain adalah mubtada khobar. Dan mubtada khobar itu merupakan umdah, unsur utama pembentuk dari jumlah ismiyah. Apabila ada mubtada saja, nggak ada khobarnya, ya berarti kalimatnya nggak sempurna. Ya. Atau ada khobar saja, tidak ada mubtadanya juga begitu, kalimatnya nggak sempurna. Alias tidak mufidah itu tadi, gitu ya. Itu kalau jumlah ismiyah. Umdahnya ya minimal terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, itu umdahnya, ada mubtada dan khobar. Apabila ada lafat-lafat lain di luar mubtada dan khobar, maka itulah yang dimaksud dengan fadlah, yaitu lafat-lafat tambahan. Ya, itu tidak mempengaruhi mufidahnya. Karena yang menjadi unsur utama pembentuk jumlah mufidah untuk jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Ya, nah, misalnya begini. Hadza thalibun. Itu adalah konsep mubtada khobar. Hadza sebagai mubtada, thalibun sebagai khobar. Kalimat ini sudah sempurna. Karena sudah ada mubtada dan khobar. Begitu ya. Misalnya ada lafaz tambahan, hadza thalibun minal Hindi. Ini adalah murid dari India. Maka lafaz minal Hindi itu namanya fadlah, yaitu unsur tambahan. Itu tidak mempengaruhi kesempurnaan jumlah. Ya, baik. Itu untuk jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah sekali lagi umdahnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian untuk jumlah fi'liyah, umdahnya kalau jumlah fi'liyah itu nanti ditinjau dulu. Kalau fi'ilnya adalah fi'il lazim, yaitu fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bi, yaitu objek. Fi'il yang tidak butuh objek itu namanya fi'il lazim. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim, maka umdahnya ya cukup ada fi'il dan fa'il saja. Itu sudah sempurna kalimatnya. Misalnya, dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Titik. Itu sudah sempurna. Ya, karena dhahaba adalah fi'il lazim, tidak butuh maf'ul. Ya, umdahnya hanya fi'il dan fa'il saja. Kemudian apabila jumlah fi'liyah itu dengan fi'il muta'addi, ya istilahnya fi'il muta'addi itu lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul, ya. Maka nanti umdahnya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi ada objeknya. Contohnya misalnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Quran. Itu adalah umdahnya, gitu ya. Nah, meskipun dalam konteks tertentu terkadang maf'ulun bi itu bisa dibuang, tapi itu belum saatnya kita pelajari. Yaitu nanti untuk level yang lebih tinggi lagi. Jadi sekarang mindset kita jumlah fi'liyah kalau fi'il lazim maka umdahnya adalah fi'il dan fa'il. Kalau jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi maka umdahnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Bisa dipahami ya? Cuma untuk masalah fi'il itu belum kita pelajari pada jilid 1. Jadi tidak perlu dipusingkan dulu ya. Nah, kita fokus ke jumlah ismiyah dulu. Yang mana tadi direpresentasikan oleh mubtada khobar. Ya,
Jadi jumlah ismiyah itu umdahnya adalah mubtada dan khobar. Sampai di sini bisa dipahami ya. Maka terkait dengan perintah tadi, kita disuruh untuk membuat jumlah mufidah dengan cara mengisi bagian yang kosong. Maksudnya, maka nanti kita bisa melihat pasti ada salah satu unsur dari umdahnya yang tidak ada. Ya, mungkin khobarnya sudah ada, mubtadanya yang belum ada. Atau ada mubtada, khobarnya belum ada. Nah, tugas kita yang dimaksud dengan membuat jumlah mudah itu adalah mengisi bagian-bagian yang kosong itu dengan umdah yang belum ada. Entah mubtadanya atau khobarnya. Sampai di sini bisa dipahami rekan-rekan ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita kerjakan. Baik, sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan 5 atau poin 5. Nah, jadi sekali lagi perintahnya adalah buatlah jumlah-jumlah mufidah dengan mengisi bagian yang kosong berikut ini. Sekali lagi jumlah mufidah itu karena kebetulan di sini nanti mayoritasnya adalah mubtada khobar, berarti maksudnya adalah mengisi dengan mubtadanya atau khobarnya apa yang belum ada, begitu ya. Kecuali nomor 10 nanti di situ ada istilahnya itu jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, itu nanti di luar yang dimaksud di sini nanti. Nah, baik, sekarang kita kerjakan yang nomor 1 dengan saudara Diana Setiawan, monggo. Diisi dengan kata-kata bebas yang penting cocok. Monggo, silakan. Monggo saudara Diana. Ya, Ustaz. Mic-nya dinyalakan. Muflaq artinya tertutup, Pak Ustaz. Mughlaqun artinya tertutup. Oh, tertutup. 6. Miftahul baitil muhlaqun. Baiti bukan baitil, nggak ada alif lamnya ya. Diulang lagi, monggo diulang lagi. Silakan. Miftahul baiti muhlaqun. Ya, artinya apa? Kunci rumah tertutup. Ya, berarti kuncinya tertutup. Maksudnya bagaimana? Yang tertutup itu apanya? Pintu ya. Oh, iya, afan Ustaz. Bukan kunci. Ulang lagi, diisi dengan babul baiti muflaqun. Baik, Pintu babul rumah baiti muglakun. Ya, artinya babul baiti muflaqun. Pintu rumah tertutup. baik. Babul baiti muglakun. Pintu rumah itu tertutup. 6. Kemudian yang nomor 2 dengan saudara Amin, monggo. Nah, pengantin baru ya Amin. Pengantin baru Amin. 6 Ustaz. Pengantin. Baik, mabrur insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Aina abbatus sayyarati. Ya, dimiliki Abbasnya berarti. Mobilnya memiliki Abbas. Kan yang di depan itu yang dimiliki. Betul. Di mana titik-titik mobil? Nah, apa yang dicari kira-kira? Kunci mobil. Nah, gitu ya. Kunci mobil. Nah, gitu. Aina miftahus sayyarati. Baik. Aina miftah sayyarati artinya di mana kunci mobil. Baik, bagus. Ya, berikutnya dengan Pak Mujahid, monggo silakan Pak. Nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah apa?
Hu, ha atau hi? Rasulullahi. Betul, ya. Majrur. Mudhaf ilaih. Moga diartikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah. Utusan Allah. Baik, betul. Kemudian nomor 4 dengan saudara Abdul Khair, monggo. Baitut tabibi ba'idun. Nah. Rumah dokter itu jauh. Ya, khair insyaallah, mabruk. Berikutnya nomor 5, saudara Hans, monggo silakan. Nomor 5. Nah. Al-Qur'anu kitabillah. Diartikan dulu monggo. Al-Qur'an kitab Allah. Nah. Sekarang lafadz Allahi itu majrur kenapa? Karena sebagai apa kedudukannya? Allahi. Mudhaf ilaih, betul. Kemudian kitabi itu majrur kenapa? Karena jadi khobar. Khobar, betul. Khobar irobnya apa? Khobar selalu majrur. Nah, selalu majrur ya. Nah, antum berbuat bid'ah. Khobar selalu marfo ya, khobar selalu marfo. Nah, nanti dibaca-baca lagi ya konsep mubtada khobarnya. Jadi apa yang tadi tepat? Monggo diulang lagi. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, gitu marfo, kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Barusan sebetulnya ada yang komplain ya, namanya jarang disebut. Okay. Saya memanggil berdasarkan slide-nya ya. Nah, makanya kalau pengen dipanggil harus aktif ya, masuk terlebih dahulu dan segera on cam. Ya. Karena siapa yang on cam duluan itu yang tampilan layarnya paling depan. Gitu ya. Nah, kalau malu-malu kucing, nah on cam-nya belakangan ya di belakang tempatnya. Gitu ya. Jadi nyuwun ngapunten barangkali rekan-rekan kok jarang disebut ya karena pesertanya juga banyak. Kalau saya harus minta ini satu-satu sudah siapa yang belum ya repot nanti ya. Karena mungkin pesertanya banyak jadi kita panggil berdasarkan slide yang terlihat. Nah, gitu ya. Terkadang saya mulai dari depan, terkadang dari belakang, tapi dari belakang jarang, dari depan. Baik. J, berikutnya kemudian dengan Pak Yoyo Gatot. Moga silakan Pak Yoyo. Oke, monggo. Jatuh Pribon, Khadijatu titik-titik Hamid. Apanya Hamid Khadijah? Istrinya boleh, anak perempuannya boleh. Zaujati ya, zaujati. Oke. Nah, zaujahnya sebagai apa Pak kedudukannya? Khobar. Khobar tadi irobnya selalu Marfu. Marfu, monggo dimarfukan. Khadijatu zaujatu Hamid. Betul, nggih. Khadijatu zaujatu Hamidin, monggo diartikan. Khadijah istri Hamid. Baik. Khadijah istri Hamid. Nam. Nanti kemampuannya rekan-rekan itu dibuktikan ketika imtihan ya. Jadi kalau masalah membaca seperti ini ya
bukan ukuran yang utama ya. Jadi bukan patokan gitu ya. Nah, yang penting nanti imtihannya bagus. Adapun rekan-rekan yang mungkin jarang membaca misalnya, maka apa yang dibaca oleh temannya itu menjadi inspirasi. Ya, menjadi inspirasi, menjadi pelajaran. Nah, baik. Berikutnya dengan Pak Budi. Monggo silakan Pak Budi. Ana banul mudarrisi. Iya, betul. Artinya? Saya adalah anak dari guru. Iya, saya anak Pak Guru gitu saja. Saya anak Pak Guru. Tidak perlu menyebut kata dari. Ya. Konsep idhofah tidak perlu menyebut kata dari. Baik. Oke. Kemudian berikutnya dengan Pak Asrul. Monggo silakan Pak Asrul. Olamut tolibi maksurun. Nah. Pena artinya. Pena murid patah. Baik. Pena murid itu patah. Olamut tolibi maksurun. Pena murid itu patah. Betul. Nomor 9 dengan Pak Junaidi. Monggo silakan. Ya, monggo Pak Junaidi. Babul masjidu maftuhi. Khair insyaallah. Ya, diartikan dulu, nanti kita telah sama-sama. Monggo diartikan dulu. Pintu masjid itu terbuka. Baik. Kata pintu masjid itu konsep apa, Pak Junaidi? Konsep? Idhofah. Konsep idhofah. Baik. Masjidinya sebagai apa? Pintu masjid. Masjidnya sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya selalu majrur. Majrur. Berarti bagaimana bacanya? Babul masjidi. Baik. Babul masjidi. Kemudian maftuh di situ sebagai apa kedudukannya? Khobar. Khobar. Bagaimana cara membuat khobar, Pak Junaidi? Khobar itu i'rabnya selalu khobar marfo. Marfo tandanya domah, dan khobar itu hukum asalnya sifatnya nakiroh. Nakiroh itu tanwin, berarti domaten. Moga diulang lagi bacanya. Babul masjidi maftuhun. Nah, begitu ya. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Nah, jadi metode pengajaran kita ketika ada yang salah itu tidak langsung dibetulkan. Misalnya, salah itu yang benar masjidi. Nah, itu tidak mendidik nanti ya. Tapi harus kita istilahnya itu kita ajari untuk menganalisis. Nah, gitu ya. Menganalisis sendiri ya supaya nanti terbiasa mandiri seperti itu dengan memancing pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik, kemudian berikutnya satu lagi dengan saudara Agus Suprapto, monggo. Kharajal mudarrisu min ghurfatil jin. Iya, betul. Artinya telah keluar guru itu dari ruang kepala sekolah. Nah, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Telah keluar Pak Guru dari ruang kepala sekolah. Nggih, insyaallah. Saya belajarnya pakai HP ya, jadi slide-nya itu ya ditampil tuh 4 orang gitu. Kalau di laptop kan tampil semua gitu ya. Jadi mohon maaf kita menunjuknya berdasarkan slide-slide yang terlihat. Nah. Baik, alhamdulillah sudah selesai dari poin 5. Sekarang kita masuk pada poin 6 ya, latihan 6.
Perintahnya saya bacakan. Sahih at-tarkibatit taliyata. Sahih at-tarkibati at-taliyata. Koreksilah susunan-susunan berikut ini. Ya, susunan-susunan berikut ini. Itu susunan idhofah. Konsep idhofah. 6. Jadi di situ ada konsep-konsep idhofah yang masih keliru. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Tugas antum mengoreksinya alias membetulkannya. Nah, yang pertama dengan Gaung, silakan Gaung. Dibaca dulu yang salah, kemudian dibaca betulnya. Monggo. Baik, yang betul. Qalamut talibi. Baik, qalamut talibi. Nah, artinya? Pulpen murid. Ya, baik. Nah, pena murid. Ya, betul. Ke samping ya, berikutnya dengan Ahmad Syauqi, monggo silakan. Babus sayyaratu. Yang benarnya babus sayyarati. Baik, babus sayyarati. Artinya? Pintu mobil. Pintu mobil, betul. Berikutnya dengan saudara ya ini, Pak Sarwo Edi, ya, silakan monggo. Bintu Hamidun. Hamidun. Bintu Hamidun. Nah. Bintu Hamidin. Hamidin, yang panjang haknya ya. Yang panjang haknya, bukan minya. Bintu Hamidin, artinya? Anak Hamid. Anak perempuan ya, Hamid. Anak perempuan Hamid, baik. Kemudian berikutnya saudara Aditya, monggo. Berikutnya. Rasulullah. Ya, menjadi Rasulullah. Baik, Rasulullah. Artinya utusan Allah. Nah, iya betul. Berikutnya saudara Anas, monggo silakan. Ismul walada. Yang betul ismul waladi. Artinya nama anak. Nama anak. Nah, khair insyaallah. Kemudian dengan Pak Rahmat Hidayat, monggo silakan. Terakhir. Ibnul Mudarrisu. Ibnul Mudarrisi. Itu sebenarnya adalah Ibnun al-Mudarrisi, begitu ya? Ketika masih salahnya itu Ibnun al-Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Kemudian yang benar Ibnul Mudarrisi. Baik. Tanwinnya dibuang. Baik. Artinya anak laki-laki Pak Guru. Baik, insyaallah. Oke. Sebentar, nggak benar. Baik. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan konsep idhofah dengan segala aspek seluk-beluknya, dan sudah kita kerjakan ya praktek-praktek latihannya di dalam kitabnya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, kita akan belajar al-munada, ya, cara memanggil di dalam bahasa Arab. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dulu, monggo. 1-2 pertanyaan kita buka dulu sambil santai dulu, monggo. Silakan. Ustaz. Monggo, silakan. Ustaz, yang untuk yang pertanyaan di yang pelajaran yang bab bagian nomor 5, pertanyaan nomor 2.
yang kalimat tanya, Ustadz. Oke. Nah, kalimat tanya itu bagaimana kita menentukan kedudukannya. Jadi maksud saya, kemarin Ustadz sempat bahas pintas, cuma saya mungkin agak nggak terlalu memahami bagaimana kita menentukan mana yang mubtada, mana yang khobar gitu. Oke. Pelajaran 5 yang poin berapa, Bapak? Yang mana gitu maksudnya? Menentukan ini, Ge, kata-kata tanya sebagai apa? Begitu maksudnya, Ge? Halo, dengan siapa yang bertanya tadi? Masih di mute, Pak. Oh. Halo, monggo yang bertanya tadi sinten, Ge? Ya, Ustaz. Oke, maksud pertanyaannya yang mana, Pak? Ya, jadi maksud saya yang bagaimana kita menentukan kedudukan tiap kata dalam kalimat tanya gitu, Ustaz. Jadi contohnya yang pertanyaan nomor 2 tadi kan ada aina miftahus sayyarati. Nah, itu kan bagaimana kita menentukan mana yang mubtada. Kemarin sudah dijelaskan, Pak. Iya, terlewat Ustaz aja enggak terlalu. Terlewat. Oke, baik. Mungkin bisa dicek dulu, Pak, di YouTube-nya. Ya. Ada rekamannya, bisa didengarkan dulu supaya kita mempersingkat waktu karena agak sedikit panjang itu penjelasannya kemarin, Baik, Ustaz. Nanti Bapak dengarkan dulu, kemudian misalnya ada bagian-bagian yang belum paham, pertemuan berikutnya bisa ditanyakan kembali. Oke, karena malam ini kita coba ini dulu, waktunya sudah agak mepet. Syukuran, Ustaz. Nanti mau didengarkan dulu itu di YouTube-nya, ya. Baik. Ya, tadi ada lagi sepertinya yang ingin bertanya, monggo. Ya, Ustaz. Monggo. Karena mau tanya kalau yang perubahan seperti Abu Abdullah menjadi Abu Abdillah itu termasuk idhofah atau bukan ya? Abu Abdillah, ya. Ya. Abu Abdillah itu idhofah murakkabah itu. Nah, itu idhofah murakkabah. Abu sebagai mudhof, kemudian mudhof ilaihnya lafadz abdi. Abdi sekaligus sebagai mudhof ilaihnya adalah lafadz Allah. Nah, makanya abdi di situ dia majrur karena sebagai mudhof ilaih dari abu. Kemudian sekaligus sebagai mudhof dari lafadz Allah, maka dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Ya, abu itu termasuk al-asmaul khamsah, nanti itu termasuk isim yang ke-7 yang akan kita pelajari. Ya, al-asmaul khamsah itu mengadopsi konsep idhofah. Ya, al-asmaul khamsah itu isim yang jumlahnya 5 saja dalam bahasa Arab, tidak ada yang lain. Jadi eksklusif. Ada 5 isim saja di dalam bahasa Arab dengan ciri khas yang sama, sehingga kemudian dikelompokkan menjadi isim mu'rab tersendiri dinamakan al-asmaul khamsah. Ya, salah satu anggotanya adalah lafadz abu itu tadi. Ya, jadi nama-nama kunyah yang menggunakan abu itu semuanya adalah konsep idhofah. Abu Hurairah, Abu Bakrin, nah makanya Bakrin majrur ya kan? Nah gitu, kasroh dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi Abu Abdillahi iya itu idhofah, malah idhofah murakkabah itu. Berarti nyebutnya harusnya Abu Abdillah ya, bukan Abdullah ya? Betul, Abu Abdillah. Kalau ada yang nyebut Abu Abdullah keliru. Nah, Abu Abdillah, Abu Abdirrahman, Abu Abdil Haq, misalnya begitu. Abdinya itu sebagai mudhof ilaih dari Abu. Kalau ada yang nyebut Abu Abdullah berarti kurang tepat. Nah, ya. Sampun bisa dipahami? Nah, Mas. Nah, kecuali kalau mungkin dia meniatkan namanya itu
sebagai ini ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi walaupun begitu ya sebaiknya Abu Abdillah, sebaiknya ya. Kalau ada yang nyebut Abu Abdullah mungkin niatnya ngomong dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan nggak ada irobnya. Tidak ada irobnya bahasa Indonesia ya. Bebas. Jadi baik. Sudah cukup ya? Tidak ada lagi yang bertanya? Kita lanjutkan kalau begitu. Nah, silakan dilihat pada kitab DL-nya itu poin 7. Ya, poin 7. Kita akan kembali mengambil sebuah materi yang sangat penting, ya, termasuk yang pokok, ya, yaitu tentang munada, yaitu cara memanggil di dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana kita memanggil itu pun diatur dalam bahasa Arab, tidak sembarangan. Ya, ada aturan-aturannya. Ya, sekarang kita coba untuk ke modulnya dulu seperti biasa. Materi-materinya ada di modulnya. Halaman 22 ya, monggo dilihat lanjutannya yang kemarin itu. Setelah selesai dari konsep idhofa, kita berlanjut membahas al-munada. Nah, harap diperhatikan semuanya, tawajuh, benar-benar fokus dan memperhatikan. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ini materi yang sangat penting ya, karena akan terus dijumpai materi-materi munada ini ya. Nah, baik. Saya baca halaman soal kedua ya. Apa yang dimaksud dengan al-munada dan bagaimana penerapannya? Apa yang dimaksud dengan al-munada dan bagaimana penerapannya? Jawab, bab al-munada adalah bab yang berkenaan dengan cara memanggil dalam bahasa Arab. Ya, itu dibahas dalam materi namanya al-munada. Bagaimana cara kita memanggil? Untuk level pemula, bab al-munada ini akan dibahas dalam tinjauan dan pembahasan yang sederhana saja. Jadi nggak perlu ruwet-ruwet dulu ya, belum saatnya. Jadi benar-benar kita tampilkan pembahasannya secara sederhana. Yang penting tidak keluar dari jalur dan mudah dipahami. Begitu ya? Nah, terlebih dahulu hendaknya kita memahami istilah-istilah yang berkenaan seputar al-munada. Jadi ada istilah-istilahnya ya. Yaitu satu, an-nida. An-nida itu panggilan. Ya. Bahkan dalam terminologi fikih, adzan itu lebih sering disebut dengan istilah an-nida daripada adzan. Banyak ya hadis-hadis kita jumpai ya yang mengistilahkan adzan itu dengan an-nida. Nah, atas ma'un nida, apakah kamu mendengar an-nida yaitu adzan gitu. Baik. Kemudian ada harfun nidai. Harfun nida ini konsep idhofa. Yaitu huruf atau alat panggilan. Huruf atau alat panggilan. Jadi memanggil dalam bahasa Arab itu ada alatnya. Ya, ada alatnya atau hurufnya, begitu. Dan berikutnya adalah al-munada. Al-munada itu adalah pihak yang dipanggil. Kemudian dijadikan sebagai istilah materinya yaitu al-munada. Padahal al-munada itu asli adalah pihak yang dipanggil. Tapi kemudian dipakai sebagai istilah materi yang dibahas. Yaitu bab munada. Begitu ya. Jadi nanti sudah harus paham. Misalnya saya menyebut anida itu maksudnya apa. Harfun nida itu maksudnya apa. Al-munada itu maksudnya apa. Gitu ya. Nyebutnya al-munada, jangan al-munada. Al-munada, bukan al-munada, tapi munada. Ya, nah. Baik. Biasanya di kampus-kampus itu nyebutnya syuro, syuro. Nah itu keliru. Yang betul syuro. Ya, syuro itu maksudnya musyawarah itu ya, pertemuan rapat. Nah, nyebutnya itu syuro, syuro. Ya.
Ada juga nyebutnya itu riba. Nah, gitu ya. Padahal yang betul riba. Riba, jangan berbunyi a, ya. Riba biasa. Nah. Munada itu juga banyak yang menyebut dengan munada gitu ya. Mungkin tersamar dengan nida itu tadi. Ya, jadi harus betul ya pelafalannya yang baik. Tunjukkan bahwasanya kita ini pembelajar bahasa Arab harus paham istilah-istilah dan bisa mengucapkannya dengan baik dan benar. Baik, contohnya di situ misalnya ya Zaidu. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya itu adalah harfun nida atau tadi ya alat atau huruf nida panggilan. Kemudian Zaidu itu sebagai al-munada yaitu pihak yang dipanggil dan secara keseluruhan itu adalah an-nida. Ya, secara keseluruhan itu adalah an-nida. Nah. Baik. Bisa difahami ya, pelan-pelan belajarnya. Nah. Kasihan bagi yang baru-baru. Kalau bagi yang sudah pernah mempelajari mungkin ya santai saja. Nah. Baik. Setelahnya mohon diperhatikan. Terdapat beberapa versi al-munada. Ya, jadi ada sekitar 5 macam munada nanti pada level-level yang lebih tinggi kita akan menjumpai pembahasan itu. Namun untuk level materi DL1 ini hanya akan dibahas 2 macam al-munada saja. Yaitu al-munada al-mudhaf atau disebut munada mudhaf begitu saja supaya lebih ringkas. Dan al-munada al-mufrad atau munada mufrad begitu saja boleh. Ya, jadi ada munada mudhaf, ada munada mufrad. Ya, bisa difahami. Nah, berikut ini penjabarannya. Mohon diperhatikan. Ini mulai masuk pada materi munada yang sesungguhnya. Nah, yang pertama kita bahas al-munada al-mudhaf, munada mudhaf. Namanya saja munada mudhaf. Ya. Berarti ada kaitannya dengan idhofah. Pengertiannya yaitu al-munada yang berupa konsep idhofah. Alias munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ada konsep idhofah kemudian dipanggil jadilah munada mudhaf. Misalnya Rasulullahi, itu kan konsep idhofah. Dipanggil, wahai Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah itu nanti adalah munada mudhaf. Nah, anak perempuan Pak Guru. Terus dipanggil, wahai anak perempuan Pak Guru. Nah, wahai anak perempuan Pak Guru, ini nanti menjadi munada mudhaf. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, munada mudhaf itu munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Ada konsep idhofah dipanggil dilah munada mudhaf. Hukum i'rabnya adalah mansub. Nah ini harus benar-benar diperhatikan. I'rab dari munada mudhaf itu adalah mansub. Dan kemarin sudah sempat kami singgung bahwasanya kalau ada konsep idhofah, di mana idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, nanti selalu yang terkena hukum adalah mudhafnya. Mudhaf ilaih yang belakang itu nggak usah diapa-apakan lagi. Nggak usah diutek-utek lagi. Ya. Jadi yang bisa berubah apakah marfu, mansub, majrur itu adalah mudhafnya. Yaitu yang depan. Begitu pula ketika ada munada mudhaf, dibilang munada mudhaf itu mansub, berarti yang dimansubkan adalah bagian mudhafnya. Misalnya tadi, Rasulullahi, ketika belum dipanggil, marfu rasulu, Rasulullahi. Ketika sudah dipanggil, menjadi munada mudhaf, di mana munada mudhaf itu i'rab mansub, maka dimansubkan mudhafnya ya Rasulallahi, ya Rasulah. Nah, gitu ya. Yang sering dulu ya, yang suka mendengar nasid-nasid biasanya itu ya. Ya Rasulullah. Nah, gitu ya. Ya Habiballah. Nah, gitu kan.
Habiballah, ya Habiballah itu kan asalnya Habibullah. Ketika belum dipanggil masih marfu. Ketika sudah dipanggil menjadi munada mudhaf, hukumnya mansub ya Habiballah. Ya Habiballahi, ya Rasulallahi. Makanya nanti kalau misalnya kita menjumpai di dalam hadis-hadis ada ya Rasulallahi, nah itu munada mudhaf. Banyak ya. Nah, baik. Contohnya di situ halaman setelahnya. Mohon dibuka, silakan. Rasulullahi, nah itu konsep idhofah, belum dipanggil masih marfu. Ketika dipanggil munada mudhaf itu i'rabnya apa tadi? Mansub. Jadilah ya Rasulallahi. Ya Rasulah. Nah, itu mansubnya di situ. Pada bagian mudhafnya. Ini contoh untuk yang berupa isim mufrad. Isim mufrad mansubnya dengan fathah. Saya berikan contoh untuk penggunaan isim mutsanna. Ya, taliba al-ilmi, dua penuntut ilmu, itu masih marfu. Isim mutsanna marfu'nya dengan alif. Taliba al-ilmi. Ketika dipanggil maka mansub, di mana isim mutsanna mansubnya dengan ya. Jadilah ya talibai al-ilmi. Tinggal alifnya saja yang dirubah menjadi ya sebagai tanda mansubnya. Ya talibai al-ilmi itu artinya wahai dua penuntut ilmu. Nah, gitu ya. Kemudian saya juga berikan contoh untuk jamak mudzakkar salim, yaitu Banu Adama, ya, anak-anak Adam. Banu itu dari kata banuna, itu adalah jamak mudzakkar salim, sebagai mudhaf dibuang nunnya dan masih marfu. Wawunya itu tanda marfu'nya, ya. Jamak mudzakkar salim kan marfu'nya dengan wawu. Banu, nah wawu itu tanda marfu'. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, makanya ketika dipanggil dari Banu Adama menjadi ya Bani Adama. Tinggal dari wawu dirubah menjadi ya sebagai tanda mansub dari jamak mudzakkar salim. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, gitu ya. Makanya kalau baca Al-Quran ada kata ya Bani Adama, ya Bani Israila. Nah itu. Itu adalah munada mudhaf, di mana mudhafnya berupa jamak mudzakkar salim, mansubnya dengan ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi maksud saya, kita sudah paham bahwasanya munada mudhaf itu i'rabnya kan mansub. Nah, mansubnya dengan apa tergantung kategori isimnya masing-masing. Untuk yang ya Rasulullah itu contoh untuk mansub dari isim mufrad. Ya talibai al-ilmi itu contoh mansub dari isim mutsanna, ya, ketika menjadi munada mudhaf. Dan ya Bani Adama itu adalah contoh untuk mansubnya jamak mudzakkar salim ketika menjadi munada mudhaf. Bisa dipahami ya? Baik. Untuk yang munada mufrad insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena masih cukup panjang. Ya, waktunya sudah cukup ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas munada mufrad. Jadi ini rekan-rekan sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kesimpulannya, munada untuk saat ini yang kita bahas ada dua saja, yaitu munada mudhaf dan munada mufrad. Ya, munada mudhaf ya simpel saja, yaitu munada yang terbentuk dari konsep idhofah, kemudian i'rabnya mansub. Ya, yang dimansubkan apa? Mudhafnya, ya. Yang dimansubkan adalah mudhafnya dengan contoh-contoh itu tadi. Barakallahu fikum. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup majelisnya. Ustaz, tanya Ustaz. Monggo, silakan. Untuk kedudukannya menjadi mansub itu apakah dari sananya atau memang ada alasan lain Ustaz yang logis gitu? Ya karena memang munada mudhaf itu i'rabnya mansub. Kalau ditanyakan seperti itu ya itu bukan bahasa kita. Kita itu mengikuti orang Arab ya.
Memang munada mudhof itu i'rabnya mansub. Kalau ditanya alasannya kenapa ya? Karena munada mudhof itu mansub. Nggih. Mabruk. Baik Ustaz, baik. Syukran. Hal seperti itu tidak bisa ditanyakan. Nggih. Kenapa kok mansub? Itu memang dari sononya. Nggih. Memang munada mudhof itu i'rabnya mansub. Nah, gitu nggih, tidak ada yang lain. Nggih, baik, mabruk, monggo. Ada lagi, monggo. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Monggo, nggih. Ustaz, gimana kalau untuk yang kata-kata yang mamnu minas sharaf, Ustaz? Mamnu minas sharaf. Maksudnya? Kalau dijadikan an-nida itu bagaimana, Ustaz? Ya, nam. Ya, makata atau bagaimana? Nah, itu nanti munada mufrad, belum selesai pembahasannya ya. Itu munada mufrad, belum ini tidak termasuk munada mudhof. Baik, ya. Ustaz. Cara memanggil munada mufrad itu dengan dibuang tanwinnya dan alif lamnya. Jadi kalau wahai Mekah ya Makkatu tetap di doma ya. Sama kalau kita manggil Muhammad misalnya ya Muhammadu dibuang tanwinnya. Ya mudarrisu, ya ustadzu dan lain sebagainya. Itu nanti pada munada mudhof, munada mufrad ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar munada mufrad. Nah, jadi harap bersabar. Baik. Ada lagi, monggo silakan. Dimanfaatkan forum tanya jawabnya ya supaya banyak menggali ilmu. Nah, mau tanya Ustaz. Monggo silakan. Yang itu kan yang di yang tolibail ilmi itu kan huruf ya di belakangnya Ustaz. Tapi kok dibaca ada fathahnya gitu Ustaz. Kalau yang ibnu kan jadi yabani gitu Ustaz. Jadi mengikuti kasroh karena ada ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Sami-sami. Ya tolibai karena memang aslinya adalah tolibani gitu ya. Tolibani. Jadi memang huruf ba-nya itu adalah di fathah. Gitu ya. Jadi ketika huruf alifnya itu dirubah menjadi ya karena mansub atau mungkin karena majrur, ya tetap huruf ba-nya di fathah, tolibai. Nah, huruf fathah itu tidak perlu beradaptasi dengan ya dalam ilmu i'lal. Ya, ilmu sorof nanti kalau kita sudah nyampe di jilid 2, insya Allah nanti kita akan belajar sorof. Ya, harokat fathah itu tidak perlu beradaptasi dengan ya. Ya, nah, yang perlu beradaptasi dengan ya itu adalah dhammah. Makanya ketika banu ya wawu ya di mana wawunya itu jatuh dhammah, kemudian ketika wawunya dirubah menjadi ya, maka harokat dhammah dalam ilmu i'lal itu harus bermunasabah, beradaptasi menjadi kasroh supaya mudah dibaca. Jadilah bani. Begitu ya, bisa difahami? Itu kaitannya nanti dengan qawaidul i'lal, kaidah-kaidah i'lal dalam ilmu sorof. Nah, bisa difahami ya? Mungkin sementara gitu dulu ya. Jadi intinya kenapa kok yang bani itu kok dhammah menjadi kasroh? Iya, karena kalau dhammah ketika bertemu huruf ya sukun dia harus beradaptasi, menyesuaikan dengan huruf ya supaya bisa mudah dibaca. Ya, nanti adaptasinya berubah menjadi kasroh. Adapun harokat fathah itu tidak perlu beradaptasi dengan huruf ya yang sukun. Begitu ya? Makanya tetap dibaca seperti itu untuk yang isim mutsanna. Baik. Monggo ada lagi. Terakhir mungkin. Ustaz nanya. Monggo silakan. Yang kembali ke yang ya polibai al-ilmi. Nah, itu apakah memang harus dipisah ya polibai al-ilmi atau ada cara menyambungnya Ustaz dari ya mati boleh, ke al-ilmi?
Boleh disambung ya tolibail ilmi, langsung boleh. Oh iya. Ya tolibail ilmi boleh. Nah, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Atau kalau mau disambungkan dengan cara mengkasroh juga boleh. Karena iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun, itu nanti cara membacanya salah satunya adalah dengan dikasroh. Jadi ya tolibayil ilmi itu juga boleh. Ya, nah itu pilihan, Nah. Terima kasih Ustaz. Baik. Oke, sama-sama. Baik, cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berharap semoga ya selalu istiqomah belajarnya. Gak apa-apa, yang tinggal sekarang mungkin antara 50-60 orang istiqomah ya. Insyaallah manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Ya, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai hasilnya, yang tidak menanam juga tidak akan menuai hasilnya, gitu ya. Baik. Terima kasih, kita tutup majelisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz.